have any dream. I wish this moment was ours to own it, and that it would never leave. Then I would thank that star that made our wish come true. 'Cause he knows that where you are is where I should be too. Mempelai berdua yang terkasih, keluarga dan jemaat yang berbahagia, marilah kebaktian, ibadah, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan pada pagi ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Hari ini Tuhan berkati, mari kita nyanyikan bersama.
Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah Bapa kita adalah Allah kasih. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Perintahnya demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mempelai berdua dan umat yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebenarnya perintah untuk hidup saling mengasihi sudah kita nyatakan, namun jujur hal itu belum mampu kita lakukan dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Oleh karena itu marilah dengan penuh kerendahan hati bersama-sama kita mengakui akan kekurangan bahkan dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya. Ungkapan penyesalan ini mari kita nyatakan dengan menyanyikan Tuhanku bila hati kawan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi pembuku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenarnya aku telah orang berkesan, dikira dan tuturku bersalah, ampunilah. Di dalam Tuhan Yesus, Allah Bapa berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa. Kemurahan-Nya yang demikian itu nyata dalam firman-Nya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, setelah kita bersama-sama mengakui dosa kita dan kita beroleh pengampunan dari Tuhan, marilah hidup kita senantiasa di dalam kehendak-Nya. Sebagaimana litani panggilan hidup dalam keluarga yang akan kita ucapkan secara bersautan demikian. Tuhan menghendaki setiap orang yang menikah mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat mewujudkan kesatuan keluarga.
Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak diceraikan oleh manusia. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kelestarian keluarga. Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi kurban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan, tekun bekerja, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Marilah litani panggilan hidup dalam keluarga ini kita terima dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebagai ungkapan kesanggupan, kita nyanyikan firman-Mu kupegang selalu. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Daud Johar Setiawan dengan saudari Desi Siska Natalina Boru Sihaan. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga. Seperti dalam firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh
diceraikan manusia. Jemaat yang terkasih, Saudara Daud Johar Setiawan dan Saudari Desi Siska Natalia pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Saudara sekalian yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang mempelai berdua dipersilakan untuk berdiri di tempat. Saudara Daud Johar Setiawan dan Saudari Desi Siska Natalina yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua, maka saudara berdua dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Mohon didengarkan, diperhatikan, dan nanti saya beri kesempatan untuk menjawab. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan sebagaimana bunyi litani panggilan hidup berkeluarga yang tadi sudah diucapkan bersama-sama dengan jemaat? Bagaimana jawab pengantin berdua? Ya, dengan sepenuh hati. Selanjutnya mempelai berdua dipersilakan untuk ke depan. Selanjutnya mempelai berdua dipersilakan untuk saling berjabat tangan. Yuk, silakan saling berjabat tangan. Dan akan mengucapkan janji nikah yang akan dimulai dari mempelai pria. Jemaat kami undang berdiri. Dipersilakan. Tuhan Allah dan Gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa Desi Siska Natalina Borusiaan adalah istri saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Saya yang berjanji, Daud Johar Setiawan. Selanjutnya, mempelai wanita dipersilakan mengucapkan janjinya. Di hadapan Tuhan Allah yang berada di sini, saya mengakui bahwa Daud Johar Setiawan adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, setia baik dalam suka maupun duka. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Saya yang berjanji Desi Siska Natalina Borusiaan. Selaku hamba Tuhan, saya meneguhkan janji nikah saudara berdua sambil senantiasa saudara ingat apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selanjutnya mempelai dipersilakan berhadapan untuk
pemasangan cincin perkawinan. Saudara Daud Johar Setiawan, cincin emas ini adalah lambang cinta kasih setia saudara kepada saudari Desi Siska Natalina, istri saudara. Terimalah dan pasangkanlah pada jari manis kanannya. Saudari Desi Siska Natalina, cincin emas ini adalah lambang cinta kasih setia saudara kepada saudara Daud Johar Setiawan, suami saudara. Terimalah dan pasangkanlah pada jari manis kanannya. Boleh ditunjukkan cincinnya yang sudah dipasang biar difoto? Ya, oke. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Mempelai berdua menghadap ke depan. Bersama-sama akan dilayankan berkat Tuhan. Sebelum berkat dilayankan, kita akan menyanyikan Ya Tuhan pada hari ini. Telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri, senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Atas nama majelis dan segenap jemaat GKJ Karangayu, kami mengucapkan selamat untuk keluarga baru, keluarga Daud Johar Setiawan. Oleh karena itu, terimalah surat nikah dari gereja yang menyatakan bahwa saudara tidak lagi hidup sendiri-sendiri, tetapi sudah dipersatukan dalam ikatan nikah. Oleh karena itu, terimalah juga Alkitab yang akan menjadi dasar di dalam saudara berdua mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat. Selanjutnya dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Nanti posisi pria di sebelah kanan, istri senantiasa mendampingi sebelah kiri. Selamat ya. Bersama-sama kita akan menyaksikan mempelai berdua memohon doa restu kepada kedua orang tuanya dalam menjalani kehidupan nikah agar senantiasa di dalam berkat dan pertolongan Tuhan, dan juga ucapan terima kasih mereka karena pemeliharaan, bimbingan orang tua sehingga mereka boleh sampai saat ini bahkan boleh secara mandiri memasuki kehidupan berkeluarga. Dipersilakan untuk sungkem kepada orang tua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Dapatku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tuburmu di bumi. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, di tengah suasana penuh sukacita bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Ibu Tabita GKJ Karangayu. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Paduan Suara Tabita GKJ Karangayu. Kiranya menjadikan sukacita bagi mempelai berdua dan hormat bagi nama Tuhan. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, di tengah sukacita ini kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat pada ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saat ini. Ungkapan syukur ini akan dinyatakan dengan mengumpulkan persembahan nikah di tempat yang sudah disiapkan, dengan diiringi menyanyikan lagu berbahagia tiap rumah tangga. Dipersilakan. Tiap rumah tangga, di manakah ratamu yang datang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada halangan. Di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu yang taat akan firman yang beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia,
Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena anugerah dan berkat-Mu, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama dikumpulkan, bahkan dipersekutukan di tempat ibadah ini, guna mendukung dan menyaksikan ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi mempelai berdua, yakni Saudara Daud Johar Setiawan dengan Saudari Desi Siska Natalina Boru Sihaan. Kami percaya dan meyakini bahwa peristiwa ini tidak terlepas dari karya Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan sendiri yang turut campur di dalam rencana ini. Tuhan sendiri yang berkenan memanggil, mempersekutukan, bahkan menyatukan kedua saudara kami ini dalam kehidupan nikah. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong, memberkati, agar mempelai berdua, yakni Saudara Daud dan Saudari Desi, di dalam membangun kehidupan berkeluarga, senantiasa di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan senantiasa menolong, sehingga di dalam mereka berdua menjalani kehidupan nikah, boleh merasakan kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Kami juga mohon berkat Tuhan, jikalau Tuhan berkenan melalui kehidupan nikah saudara kami berdua ini, Tuhan berkenan mengaruniakan putra-putri dalam kehidupan keluarganya. Tuhan berkati, sehingga mereka berdua dimampukan untuk mendidik anak-anak anugerah Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Tuhan berkati agar keluarga baru ini juga senantiasa dapat mewujud nyatakan kehidupan bergereja dan bermasyarakat dengan penuh tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan untuk kedua orang tua mereka. Tuhan senantiasa memberkati orang tua masing-masing di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, senantiasa di dalam anugerah damai sejahtera Allah. Keluarga masing-masing juga Tuhan berkati agar senantiasa juga di dalam sukacita dan berkat Tuhan. Jikalau seusai acara ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan ini akan diselenggarakan resepsi pernikahan oleh mempelai berdua, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan aman, di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk pencatatan perkawinan secara sipil yang akan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Tuhan berkati, sehingga semuanya juga boleh berjalan di dalam berkat Tuhan. Pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami hendak mendasari melalui sebagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan membimbing dan menuntun kami, agar melalui firman-Mu, kehidupan kami, terlebih kehidupan mempelai berdua, senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohonkan doa kami ini. Amin. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia,
firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saat ini diambilkan dari surat Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat 4. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Umat yang terkasih dan mempelai berdua, melalui bacaan Alkitab dari surat Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4, khotbah diberikan judul Bersatu dalam Desain Allah. Bersatu dalam Desain Allah. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada keluarga baru, keluarga Daud Johar Setiawan yang sudah diteguhkan nikahnya dan diberkati perkawinannya hari ini. Piye Mas Wawan rasane plong ora? Gimana Mbak Desi, sudah lega? Oh sudah plong rasane. Plongnya ojo saiki lah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mempelai berdua yang terkasih, pernikahan atau perkawinan itu merupakan lembaga pertama yang didirikan oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu didesain oleh Allah. Jadi Allah yang mendesain pernikahan. Dan itu dicatat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 2 ayat 18, saya baca demikian bunyinya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. I will make him. Jadi Allah menjadikan siapa? Seorang yang sepadan dengan dia. Dalam teks Alkitab dikatakan seorang penolong yang persis. Wah, ini seorang penolong yang persis. Persis itu sama atau hampir sama? Hampir sama. Ini mempelai berdua ini persis ora ya? Kadang-kadang sok digaduk-gaduk kita, wah, wih memang jodone soale wajahe persis. Wajahe persis. Saya dengan istri saya enggak tahu persis apa ora. Ya, jadi wajahnya itu persis. Kadang-kadang orang mengatakan begitu. Jadi sepadan itu
persis, hampir sama, mirip, tetapi juga memiliki arti cocok. Cocok. Jadi sesuatu yang membuat si laki-laki itu menjadi cocok, atau sesuatu yang membuat si wanita itu menjadi cocok. Makanya kalau kita baca di dalam Holy Bible, di sana dikatakan a helper as his partner. Jadi sebagai pasangan. Jadi ya mesti kalau namanya pasangan yo jadi pas, ya pas. Ibaratnya memakai cincin itu pas. Piye Mas Wawan cincinnya pas ora? Pas. Wah, jos no ya. Mbak Desi, pas ndak? Pas. Rasanya gimana kalau pas itu? Seneng toh, enak toh, namanya pas kok. Coba kalau sesuatu yang tidak pas, ibaratnya cincin, lobok, tahu ya lobok ya, kebesaran, itu kan nggak nyaman dipakai, sehingga akhirnya akan mudah lepas. Atau kalau cincin itu sesak, ya bisa sakit lah, bisa menyakitkan, nggak enak lah. Jadi pasangan dalam kehidupan nikah itu pasangan yang pas. Ibaratnya pakai cincin yo enak, pas. Ibaratnya pakai baju yo pas. Ibaratnya pakai sepatu yo pas. Kalau sepatu kedodoran, kegedean yo ndak enak untuk jalan. Nek kecilen yo nggak nyaman untuk jalan, bisa lecet-lecet dan seterusnya, akhirnya tidak enak untuk dipakai seterusnya. Nah, ini mau menggambarkan bahwa pasangan yang diharapkan dalam kehidupan perkawinan itu pasangan yang pas. Ini pas ora janjane? Yo mesti pas toh Pak. Lho lah iya toh. Orang kalau sudah memutuskan hidup dalam perkawinan, mesti ya ada kecocokan. Nggak mungkin toh nggak cocok kok menikah. Makanya dulu saya tanya dalam katekisasi pranikah, Saudara Wawan, apakah saudara, kenapa kok mau menikah dengan Saudari Desi? Saya mencintai Pak. Oke, good. Saudari Desi, kenapa mau menikah dengan Saudara Wawan? Saya mencintai. Nah, ini penting ini. Ini menjadi dasar yang penting. Sesuatu yang pas, yang harus dinyatakan dalam kehidupan pernikahan. Sebab kalau tidak pas, tidak cocok, nah nanti lalu muncul berbagai persoalan-persoalan yang sebenarnya persoalan sepele, tapi mergo wis ora ono jatuh cinta, enggak ada rasa cinta, ya wis yang kecil ini akhirnya menjadi besar dan bubar. Nah pertanyaannya lalu bagaimana supaya kehidupan pernikahan ini cocok, kehidupan pernikahan ini pas, menjadi pasangan yang pas. Masing-masing menjadi pasangan untuk pasangannya menjadi pasangan yang pas. Nah, firman Tuhan melalui bacaan kita ini mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk mencapai yang pas, yang sepadan, yang cocok, itu ada kiat-kiatnya. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi untuk dapat menjadi pasangan yang pas, pasangan yang cocok, harus ada sehati sepikir. Tadi sudah saya singgung, dasar basicnya menikah karena saling mencintai. Dasarnya sama, saling mencintai. Tidak ada yang dipaksa untuk mencintai, atau tidak ada yang terpaksa untuk mencintai. Masing-masing saling mencintai. Ini basic. Sebab kalau tidak ada basic yang sama, tidak ada saling mencintai, atau hanya sepihak yang mencintai, maka lalu ada istilah bertepuk sebelah tangan. Lalu akhirnya orang menikah itu bukan karena dasarnya cinta, tapi mergo mesake. Wis wayahe omah-omah kok durung omah-omah.
Kok ket biyen mung dhewean wae, mesake tak nikah. Tentu perasaan kasihan itu hanya akan sesaat. Nanti pada saatnya ya sudah akan berubah. Sehingga tidak ada cinta yang murni, tidak ada cinta yang sejati. Karena tidak ada dasar basic cinta, dasarnya nggak ada cinta. Ya. Lalu terjadilah cinta palsu. Kalau cinta palsu ya sudah. Kalau itu terus dipertahankan, tidak bisa. Pasti akan bubar. Makanya tidak boleh itu terjadi dalam kehidupan nikah. Basicnya harus sama, dasarnya harus sama. Saling mencintai. Supaya dengan cinta kasih yang murni itulah ketika diperhadapkan dengan persoalan apapun, kalau dasarnya cinta, tetap kehidupan nikah itu akan kokoh, akan kekal. Meskipun istriku bawel, sering ngomel-ngomel, meskipun suamiku galak, suka ini itu, tetapi dia adalah suamiku, dia adalah istriku. Kalau itu basicnya cinta. Oleh karena itu harus memiliki sehati, sepikir dalam arti memiliki dasar hidup yang sama. Dengan dasar hidup yang sama maka pernikahan akan kokoh, akan kuat, akan langgeng. Tetapi sebaliknya tanpa dasar yang sama, pernikahan akan kosong, pernikahan akan hambar. Kalau orang menjalani kehidupan nikah hambar, ya sudah. Lalu enggak ada rasa cinta, ya sudah, lama-lama bosen, bubaran dewe-dewe. Itulah sebabnya, maka di dalam kehidupan pernikahan tidak boleh gampangake. Ya, nanti kan bisa sendiri, nanti kan berjalan sendiri. Menurut saya kok tidak demikian ya. Semuanya harus dimulai, harus diwiwiti dari diri sendiri. Cinta kasih yang sudah menjadi dasar, basic itu ya terus dikembang tumbuhkan. Dengan mau saling menolong, memperhatikan, menghargai, menghormati, melayani, dan seterusnya. Kalau itu terus dikembang tumbuhkan, pasti keluarga yang bahagia kekal selamanya akan terwujud. Yang kedua, supaya bisa menjadi pasangan atau partner yang pas, yang cocok dalam kehidupan pernikahan, maka kehidupan pernikahan itu juga perlu adanya kasih. Apakah itu kasih eros, apakah itu kasih filia, ya, yang semuanya itu didasari oleh agape. Agape itu apa? Kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang rela berkorban tanpa pamrih demi orang yang dikasihi. Jadi kalau kehidupan pernikahan itu didasarkan oleh kasih, maka kekurangan-kekurangan pasangannya itu bukan menjadi sebuah masalah bagi dirinya, tetapi justru menjadi kesempatan untuk melengkapi, untuk menolong kekurangan pihak lain. Tetapi sebaliknya kalau di dalamnya sudah tidak ada kasih, kekurangan pihak lain itu justru menjadi kayak racun, menjadi sesuatu yang membuat dirinya semakin tidak senang, tidak suka, lalu nggak mau lagi ngurusi yang lain. Itu yang ada hanya kepentingan diri sendiri. Lulu gue. Kalau dalam kehidupan nikah yang ada lulu gue, tidak bisa. Kehidupan nikah itu kesepakatan hidup bersama, bukan hanya sekedar tinggal bersama loh. Bukan hanya tinggal serumah bersama saja, tetapi hidup bersama. Bagaimana relasi, bagaimana komunikasi, dan seterusnya secara bersama. Dan itu harus ditata, dimanage supaya kehidupan yang bahagia, langgeng, kekal selamanya itu bisa terwujud. Kasih bertolak belakang dengan keakuan atau pementingan diri sendiri atau egoisme. Ketika dalam kehidupan pernikahan yang ada hanya aku, dan aku, egonya yang ditonjolkan, di situ pasti sudah tidak ada kasih. Kalau dalam suatu kehidupan pernikahan yang terjadi seperti itu, waspada, hati-hati. Harus introspeksi, harus melakukan rembuk bareng, komitmen bareng, supaya kehidupan nikah dapat terus dipelihara, keutuhan pernikahan dapat terus dijaga. Yang ketiga, satu jiwa. Yang dimaksud dengan satu jiwa ini bahwa segala sesuatu dapat dirasakan bersama-sama. Jadi dalam kehidupan pernikahan itu ya senang susah,
Pahit manis yo dirasakan bersama. Tidak boleh nek sing enak-enak, sing seneng-seneng dinggo pihak yang satu, nek sing susah-susah bagiannya pihak yang lain. Tidak bisa. Itu berarti tidak satu jiwa. Kalau orang sudah komitmen satu jiwa berarti seneng susah yo bareng. Ibaratnya ada lagunya Ida Laila itu apa? Sepiring berdua. Jadi yo susah seneng yo diadepi bersama. Ya, inilah kehidupan pernikahan. Supaya kehidupannya itu cocok, supaya kehidupannya pas dan terus-menerus dapat abadi kehidupan nikahnya. Tetapi kalau dalam kehidupan nikah wis mentengi awake dhewe, golek puji-pujian untuk diri sendiri, mencari kebanggaan pribadi, bahkan menyalahkan pihak lain, merendahkan pihak lain, ora ngurusi pihak lain, entah itu suami atau istri, ini sudah tidak benar. Ya pasti di situ sudah tidak ada lagi kehidupan nikah yang sesungguhnya, tidak ada lagi cinta sejati, yang ada hanya cinta palsu. Dan yang berikutnya satu tujuan, orang menikah pasti memiliki tujuan. Ya tujuannya adalah kehidupan yang bahagia kekal selamanya. Bagaimana kehidupan yang bahagia kekal selamanya ini terwujud? Ya diupayakan bersama, tidak bisa hanya sepihak. Kedua-duanya harus bersama-sama, berjuang bersama. Dengan anggota keluarga nanti kalau sudah memiliki anak-anak. Semuanya harus kompak, semuanya harus bersama-sama, ajur-ajar bareng. Tidak bisa hanya sepihak. Misalnya pihak istri yang harus melayani, melakukan ini itu, suaminya tengok-tengok, nemu getok, saya kira jangan begitulah ya. Atau sebaliknya. Jadi semuanya harus bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Semuanya mewujud menyatakan. Karena pada hakikatnya tujuan kehidupan pernikahan kita ini adalah bukan untuk kemuliaan dan kebanggaan sendiri. Lebih-lebih untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Ini yang menjadi muaranya, kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi goalnya. Itulah sebabnya kenapa perlu adanya ulang tahun perkawinan. Itu bukan sekedar hanya mengingat jumlah tahunnya, oh saya sudah 40 tahun, oh saya sudah 50 tahun. Bukan masalah angka kuantitas tahunnya, tetapi kualitas hidup perkawinan itu. Apakah 5 tahun pertama tujuan perkawinan itu sudah terwujud belum? Apakah 10 tahun kemudian sudah terwujud atau belum? Apakah 50 tahun sudah terwujud atau belum? Itu yang penting. Makanya perlu evaluasi diri melalui peringatan ulang tahun perkawinan itu sebenarnya sebuah evaluasi, bukan hanya sekedar pesta. Tapi evaluasi diri, introspeksi diri. Apa-apa yang menjadi kekurangan, apa-apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan perkawinan supaya tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan itu sungguh semakin terwujud nyata dalam kehidupan perkawinan. Karena kita harus jujur, tidak sedikit orang Kristen yang mengalami kegagalan dalam hidup perkawinan. Tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen yang mengalami perceraian dalam perkawinan. Tidak sedikit juga pendeta, keluarga pendeta yang mengalami persoalan, bahkan anak cucunya mengalami perceraian. Ini realitas Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa ditutup-tutupi. Artinya semua orang, termasuk saya dan saudara, harus menjaga keutuhan pernikahan. Karena pernikahan ini yang mendesain Allah sendiri. Allah yang sudah mempersatukan. Oleh karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka marilah sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Sungguh kita upayakan dalam kehidupan pernikahan, lebih-lebih dalam kehidupan pernikahan saudara berdua. Sehingga kehidupan yang bahagia kekal selamanya dapat terwujud nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bersama bagi kita dalam suasana teduh, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Sonuseli. Dipersilakan.
Terima kasih atas persembahan pujian dari Paduan Suara Soroseli di Kaki Karangayu. Kiranya menjadi sukacita dan hormat bagi nama Tuhan. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, mari bersama kita berdoa. Dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga hidup indah kita nyanyikan bersama. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami undang berdiri. Marilah bersama-sama dengan orang percaya dimanapun berada, kita memperbaharui kehidupan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, inilah yang dapat kami layankan di dalam
peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara kami Setiawan dengan Mbak Desi. Selanjutnya, mempelai berdua ini kami kembalikan kepada keluarga. Dan kami mohon perwakilan dari keluarga kalau ada yang disampaikan. Silakan. Tes 1. Yang terhormat Bapak Pendeta Nathanael, yang terhormat segenap majelis gereja dan seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan dikasihi oleh saya. Shalom semuanya. Puja dan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus di surga atas karunia dan berkat-Nya bahwa pelaksanaan ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan boleh berlangsung dengan baik atas penyertaan Tuhan. Segala puja dan puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus di surga. Saya mewakili mempelai berdua dan keluarga besar dari kedua mempelai mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Nathanael yang telah memberikan pelayanan, memimpin ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, segenap anggota majelis gereja dan seluruh warga jemaat yang hadir dan turut memberikan doa, serta seluruh jemaat yang ikut di dalam mendukung dalam memberikan suatu pujian dalam mengisi paduan suara, baik dari Ibu-Ibu Tabeta dan Sono Seli, tim organis dan tim dokumen dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut ambil bagian di dalam prosesi ini. Kami sangat bangga dan berbahagia dan mengaturkan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan selepas kegiatan ibadah ini, kami mewakili mempelai berdua dan keluarga besar melengkapi kebahagiaan, mengundang Bapak Ibu semua untuk berkenan hadir di dalam resepsi perjamuan sederhana yang diselenggarakan di Pusponjolo Barat nomor 62, kurang lebih nanti jam 12 sampai usai. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf bila ada tutur kata atau pembawaan saya yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari wakil keluarga. Selanjutnya untuk mempelai berdua untuk maju ke depan untuk mendapatkan salam dari Bapak Ibu yang hadir dan keluarga. Sekian lama ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Rusuk yang lama hilang, kini
maksud yang lama hilang, kini kau telah jadi penolongku. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih Tuhan, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari. Terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau, Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah. Engkau satukan kami berdua di dalam kasih. Dipersilakan untuk keluarga dari pengantin putri bisa berfoto bersama pengantin. Bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Terpujilah Kau, Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang terindah. Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau
janji setia kami. Terima dong.